أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء إلى حضرة النبي المصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الفيروز الأبدي والإمام الحافظ الترمذي رحمهم الله تعالى ومؤسس هذا المعهد كيهاج محمد ثاني بن الحاج الزهري ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين على كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وأفضل رسله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه من بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. اللهم اهد قلبي وسدد لساني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله. situ betul. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali pada tahun yang baru ini
dan pada semester yang baru juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah semangat yang baru dan keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk kajian tafsir Al-Quran dalam kesempatan malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-64. Betul ya? Daripada surah Al-Anfal, ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kaidah utama, kalau kita temukan ada kalimat an-nabi dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya pada beberapa ayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama beliau. Sisanya itu disebutkan dengan gelar beliau. Apakah itu gelar an-nabi ataupun gelar ar-rasul. Hanya berapa ayat yang disebutkan dengan nama beliau? Yang paling mudah kita ingat adalah dalam surah Muhammad dengan bunyi Muhammadur Rasulullah. Itu diantara lain. Adakah lagi yang lain? Belum ingat lagi lah. Ringkasnya, kalau an-nabi disebutkan, maka secara pasti yang tertuju adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbukallah. Apa makna hasbukallah? Akan menjamin engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa mudahnya, cukuplah Allah untuk menjagamu. Allahu hasbuka, Allah yang akan menjagamu, Allah yang akan menjamin keselamatanmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu daripada orang-orang beriman juga Allah jamin keselamatan mereka. Siapa yang mengikuti Nabi? Al-Ausu wal Khazraj, yaitu Bani Aus dan juga Khazraj, daripada orang-orang Madinah. Ini adalah sebuah pernyataan Allah bahwa Allah akan memberikan penjagaan kepada Rasulullah dan para sahabat di ketika beliau berperang. Walaupun pada saat itu jumlah mereka sangat sedikit sekali. Ayat yang selanjutnya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haridil mu'minin, motivasi kalau bahasa kita, doronglah al-mu'minin, orang-orang beriman, anjurkanlah, semangatilah, ay hudda wa hutha al-mu'minin. Makna hudda dengan hutha itu sami' mawon padha. Maknanya apa? Berikan dorongan, berikan semangat kepada orang beriman. Alal qitali, untuk apa? Untuk melakukan peperangan. Yauma Badrin, pada saat peperangan Badar. Kenapa Rasulullah disuruh untuk memberikan dorongan kepada kaum mukminin? Apa sebabnya? Karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy jumlahnya ribuan, sedangkan kaum muslimin jumlahnya hanya ratusan. Coba kalau antum dikeroyok ribuan, kalau antum memang sudah 1000 ya, yang ngeroyok antum umumnya 5000, antum 1000, kira-kira gimana? Ada rasa takut atau gemetar? Insya Allah mungkin ada. Nah itulah mungkin yang dirasakan oleh kaum
semangat, memberikan motivasi. Apa kata Rasulullah? Qumu ila jannah arduhas samawatu wal ard. Berdiri kalian, bangkitlah kalian untuk menuju surga Allah yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umair ibn Al-Hammam, kalau tidak salah. Pada saat itu beliau pun merasa terkejut. Arduhas samawatul ard, lebarnya wahai Rasulullah seperti lebar langit dan bumi. Naam, kata Rasulullah, iya. Setelah itu beliau pun akhirnya apa? Maju ke depan, mengambil pedang. Pedang beliau itu apa? Dibuka bungkusnya, beliau ambil kurma, beliau makan beberapa biji kurma, sisanya beliau lemparkan. Apa kata beliau? Seandainya aku nanti bisa kembali untuk memakan buah kurma ini, berarti itulah hayatun tawilah, kehidupan yang panjang bagiku. Artinya beliau apa? Seperti optimis akan kembali hidup. Tadi beliau pun meninggal buah kurma yang nanti akan beliau makan kembali. Lalu ringkasnya pada saat itu beliau pun maju ke depan untuk berperang. Ini salah satu sahabat Nabi. Iyakum minkum 'ishruna sabirun. Jika ada di antara kalian 'ishruna sabirun, 20 orang yang sabar, yang bertahan fil harbi, dalam peperangan, muhtasibun, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun nyawa taruhannya tetap tidak lari, tidak kabur daripada peperangan. Jadi kata Allah, bila ada 10 orang yaghlibu mi'atain, dia ada 20 yang mana mereka akan mampu mengalahkan 200. Berarti apa? 1 banding 10 berarti. Yuqatilu mi'atain, mereka yang 20 orang tadi akan berperang melawan 200 minal musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika ada di antara kalian berjumlah 100 orang, yaghlibu ay yuqatilu, niscaya akan mengalahkan atau berperang mereka alfan, dengan 1000 orang, minalladzina kafaru, daripada orang-orang kafir. Jadi artinya 1 banding 10. Jadi ringkasnya, pada saat itu apabila ada sahabat Nabi sudah berada di saf musuh, jumlah musuh 10 banding 1, kada boleh kabur di ketika itu. Bilanya kabur dianggap dosa besar di awal-awal. Bi'annahum qaumun la yafqahun, dengan bahwasanya mereka siapa? Mereka orang kafir tadi. Qaumun la yafqahun adalah satu kumpulan yang tidak memahami atau belum memahami amrallahi, perintah Allah, wa tauhidahu, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awal-awal lah berat. Tantangan kaum muslimin itu tidak boleh lari kalau 1 banding 10, kecuali kalau 1 banding 15 boleh lari. Tapi kalau masih 1 banding 10 mesti bertahan. Ini perintah dari Allah. Karena merasa berat, Allah pun mengetahui dengan keadaan kaum mukminin apa yang terjadi. Allah pun menurunkan ayat selanjutnya, al-ana, sekarang, kata Allah. Kapan? Ba'da yauma badrin, ba'da yaumi badrin, maaf, setelah terjadinya peperangan Badar. Khaffafallahu ankum, Allah ringankan daripada beban kalian. Ay hawwanallahu alaikum, Allah mudahkan atas diri kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui sesungguhnya dalam diri kalian terdapat kelemahan.
bil qitali, dengan berperang 1:10. Allah tahu dengan kesusahan kaum mukminin. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, maka jika ada di antara kalian sejumlah 100 yang bertahan, ay muhtasibatun, yang hanya mengharapkan rahmat atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasrah. Itu di antara makna muhtasibah, inya pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaghlibu, niscaya mereka akan mengalahkan, ayyuqatilu, mereka akan berperang, mi'atain, dengan 200. Berarti berapa bandingnya? 1:2. Jadi yang asalnya 1:10 berubah, diringankan menjadi 1:2. Ini diantara contoh ayat yang dinasakh. Bukan dinasakh hukumnya sama sekali, tapi diringankan. Dari awalnya berat menjadi ringan. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika ada di antara kalian berjumlah 1000, yaghlibu, niscaya mereka akan mengalahkan, ayyuqatilu, mereka akan berperang, alfaini, biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ai mu'inus sabirin, Allah yang akan menolong orang-orang yang sabar, fil harbi, dalam peperangan, bin nusrati, dengan pertolongannya. Jadi di awal-awal Allah menguji kaum mukminin, mampu tidak kalau 1:10. Ternyata masih mampu lagi. Buktinya pada perang Badar bisa menang. Tapi masih terdapat rasa berat. Nah, di ketika itu Allah pun paham dan keadaan kaum mukminin, lalu Allah berikan kemudahan 1:2 saja lagi. Ya, sama halnya mungkin di awal-awal antum diuji dengan soal-soal yang agak sulit gitu ya. Lalu setelah mengetahui mungkin agak berat nih menjawab, lalu akhirnya diringankan sedikit. Nah, yang seperti itu gambarannya. Atau di awal-awal OSIS peraturannya agak berat, agak ketat. Setelah banyak yang melanggar, barangkali santri tidak mampu menjalankannya, lalu dikurangi sedikit. Jadi mungkin itu tahapan-tahapan. Ringkasnya, kalau mau bersabar menjalaninya, Allah akan menolong. Ayat yang selanjutnya, maka li nabiyyin, ay ma yanbaghi li nabiyyin, tidaklah pantas bagi seorang nabi. Nah, di sini digunakan bahasa isim nakirah. Makanya isim nakirah. Tidak pantas bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, bahwa dia memiliki, apa makna asra? Tawanan. Ay usara minal kufar, tawanan perang daripada orang-orang kafir. Karena di ketika menang otomatis ada yang ditawan. Harta jadi harta ghanimah. Kalau ada orang yang masih hidup maka menjadi tawanan. Lalu diapain tawanan tadi? Baginda Rasulullah SAW pada saat ingin memutuskan bagaimana cara mengantisipasi tawanan ini, maka beliau pun mengumpulkan para sahabat. Lalu beliau pun bertanya, diapai tawanan ini? Berdiri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Idrib a'naqahum, pancung wahai Rasulullah leher mereka. Kalau bahasa Sayyidina Umar pokoknya bahasa bunuh. Tapi Rasulullah masih kurang setuju. Beliau pun berpaling daripada Sayyidina Umar. Beliau beranjak sejenak, kembali lagi kepada para sahabat. Bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, apa yang kita lakukan dengan para tawanan perang ini?
Kembali Sayyidina Umar berdiri, idrib a'naqahum, pancung saja wahai Rasulullah leher mereka. Kembali berpaling oleh Rasulullah SAW dan kembali datang lagi untuk bertanya kepada para sahabat. Untuk yang ketiga kalinya beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kita lakukan untuk para tawanan ini? Sekarang giliran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan usulan. Apa usulan Sidin? Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau maafkan saja para tawanan ini dan engkau ambil fidyah ataupun fidak, tebusan daripada mereka. Dan akhirnya beliau pun menyetujui pendapat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi turun ayat ini. Apa ayatnya? Tidak pantas bagi seorang nabi dia memiliki tawanan. Hatta yuskhina ay yaghliba fil ardi, sehingga dia dapat mengalahkan fil ardi, di atas permukaan bumi, bil qitali, dengan peperangan. Maksudnya yang lebih pantas tawanan tersebut diapain? Dihabisin, dibunuh sesuai dengan usulan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ringkasnya, Al-Qur'an menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an lebih sependapat, bahasanya lah Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, supaya dibunuh saja tawanan tersebut. Ini diantara satu pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan muwafaqat Umar. Kawan-kawan yang aliyah yang belajar kitab Tarikhul Khulafa, pada saat membaca tentang manaqib Sayyidina Umar, antum akan temukan ada beberapa muwafaqat Sayyidina Umar, yaitu pendapat-pendapat Sidin yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain adalah masalah tawanan ini. Allah lebih setuju dengan usulan Sayyidina Umar, yaitu dengan dibunuh saja. Turiduna aradad dunya, engkau atau kalian menghendaki aradad dunya, mata benda dunia. Bifidai usara yauma badrin, dengan memberikan tebusan para tawanan-tawanan daripada peperangan Badar. Jadi kan kalau tebusan berarti apa? Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya para sahabat membunuh tawanan-tawanan tersebut, lalu mereka yang memberikan ganti rugi, itu lebih baik dibanding mereka yang meminta fida, tebusan kepada para tawanan tersebut. Wallahu yuridul akhirah wallahu azizun, dan Allah azizun maha perkasa, bin niqmati min a'daihi, dengan membalas terhadap musuh-musuhnya. Jadi Allah maha perkasa, maha kuasa untuk membalas terhadap musuh-musuhnya. Hakimun, Allah maha bijaksana, bin nusrati li auliyaihi, yaitu dengan menolong para kekasih-kekasihnya. Jadi sifat aziznya Allah ini karena Allah mengalahkan orang-orang kafir, dan sifat hakimnya Allah karena Allah menolong orang-orang mukminin. Ayat selanjutnya, laula kitabun minallahi sabaq, al-ayah wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua. Ringkasnya, setelah terjadinya proses, setiap ada tawanan, di penghujungnya Rasulullah memberikan pilihan kepada sahabat. Bagi sahabat yang mampu, silahkan dibunuh. Kenapa? Karena sudah kada kehitungan lagi tawanan. Saking banyaknya tawanan, kaum mukminin sedikit, jadi kada kewalahan untuk menangani tawanan tersebut kalau dibunuh semuanya.
Lalu diberikan pilihan. Setelah ayat Al-Quran turun, fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Wa imma fida'a, ataupun dijadikan sebagai tebusan. Jadi 3 pilihannya. Siapa yang mau dibunuh, silahkan bunuh tawanannya. Siapa yang mau menjadikan budak, silahkan jadikan budak tawanannya. Ataupun siapa yang mau minta tebusan, silahkan minta tebusan daripada tawanannya. Itu